Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pamorian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Pamor Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Pada sesi kali ini di studio podcast Pengadilan Agama Mentok TV telah hadir sosok yang istimewa bagi kami yang sudah berkenan hadir di studio kami ini, dan ini tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nanti kami akan persilakan beliau untuk memperkenalkan dirinya. Tapi sekilas kehadiran beliau di sini adalah untuk bertukar pikiran kepada kami dan memberi informasi kepada pemurian semua terkait kewenangan ataupun tupoksi lembaga yang beliau pimpin. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Selamat datang di studio podcast Pengadilan Agama Mentok. Terima kasih. Ya. Sebuah kehormatan saya bisa berkunjung ke sini. Ya. Dan di podcast yang luar biasa ini. Oh, ya. Bertemu dengan Pamorian ya. Dengan pemurian ya. Baik. Pemurian yang berbahagia, beliau adalah Sulbi Yozar Aryadi, betul ya? Betul Pak. Titel akademisnya ST ya? SIP, SIP, MS, MPA, MPA, MSc, luar biasa. Nanti silakan beliau perkenalkan sendiri kenapa beliau punya dua titel akademis dalam hal ini S2. Karena kalau tidak salah ya, beliau sempat mengenyam pendidikan di Eropa ya. Betul. Ya, di salah satu negara Eropa. Ya, kami persilakan Pak narasumber untuk memperkenalkan diri ya. Siap. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamorian semuanya dan juga Bapak Kepala Pengadilan Agama Mentok, saya hormati. Tentunya ini sebuah kehormatan bagi kami. Saya Sulbi Yozar Aryadi, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 4 Januari 2021. Oh. Latar belakang saya dulunya pegawai negeri sipil di Pemkab Kabupaten Bangka, dan sejak tahun 2021 kemudian saya lolos seleksi sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung. Riwayat pendidikan? Saya dulu kecil sampai remaja itu di Sungaliat. Oh, berarti putra daerah Bangka ya? Iya. Ya. SMA 1 Sungaliat, kemudian tahun 97 itu saya merantau kuliah di Jogja, sempat 1 tahun di Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian tahun 98 saya masuk UGM di Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM. Kemudian di tahun 2008 saya tugas belajar di Magister Administrasi Publik di UGM atas biaya Pemda Kabupaten Bangka. Kemudian karena nggak lolos juga beasiswa S3, saya ngambil lagi S2 iseng-iseng. Dapat beasiswa dari pemerintah Belgia di tahun 2016 sampai 17 itu di studi evaluasi pembangunan, ya, advanced master. Oh, ini kalau kami orang awam nih tahu Belgia itu coklatnya saja. Mengapa tadi pemurian yang saya sampaikan bahwa beliau sosok yang istimewa, ini diantaranya. Ya. Jadi ternyata meskipun kita anak pulau ya, kita ini anak pulau ya, tapi ternyata beliau
menempuh pendidikan akademis yang luar biasa, mulai dari UGM, S1, S2 UGM juga, kemudian sempat juga ambil S2 di Belgia ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau status marital tentu sudah menikah ya? Alhamdulillah, insya Allah. 2 anak. Alhamdulillah. Ya. Jadi beliau adalah kepala perwakilan ombudsman, perwakilan Bangka Belitung, gitu ya? Betul, betul. Jadi saya lebih mudah manggilnya Pak atau Abang atau apa ini? Bebas, boleh Pak. Pak saja mungkin atau Abang juga boleh. Kayaknya lebih pas Bapak ya. Baik, baik. Pak Kepala, ini terkait ombudsman, ini sejujurnya bagi kami orang awam dan pemurian semua saya kira. Ini termasuk bingung ini singkatan dari apa ya ombudsman? Ya, ya. Nah, ini apakah macam-macam lah interpretasi tentang ombudsman itu. Ya. Nah, jadi mohon dijelaskan kepada kami semua tentang ombudsman ya. Silakan. Ya. Memang masih menjadi sebuah kerjaan rumah bagi kami untuk mengenalkan ombudsman kepada publik, jangankan kepada penyelenggara pelayanan publik, bagi para aparatur, kepada masyarakat, termasuk itu adalah sebuah hal yang menjadi tantangan bagi kami. Ombudsman sendiri kalau dari secara harfiahnya itu adalah perwakilan, artinya adalah perwakilan. Oh, bukan singkatan berarti ya? Ya, bukan singkatan. Dia adalah wakil, berasal dari bahasa Skandinavia, dari daerah-daerah Swedia gitu ya, Swedia, Norwegia, daerah-daerah Eropa atas itu. Yang kemudian memang di Indonesia sendiri baru hadir 22 tahun yang lalu di tahun 2000. Waktu itu masih Komisi Ombudsman Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan kemudian di tahun 2000 ditetapkan melalui Undang-Undang Khusus Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, waktu itu kemudian baru resmi kemudian Ombudsman menjadi sebuah lembaga yang ditetapkan melalui undang-undang itu. Fungsinya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Apa itu penyelenggaraan pelayanan publik? Yaitu semua aktivitas yang dilakukan oleh individu, lembaga, baik swasta maupun pemerintah, itu yang menggunakan uang negara, seluruh atau sebagiannya. Jadi kalaupun ada lembaga swasta, tapi dia menggunakan uang negara, misalnya yayasan sekolah nih, yayasan sekolah swasta misalnya, itu adalah termasuk objek pengawasan ombudsman. Karena misalnya sekolah ini menggunakan dana BOS dari pemerintah gitu, nah itu adalah objek pengawasan ombudsman. Kurang lebih itu fungsi globalnya gitu, sehingga kemudian spektrum pengawasannya cukup luas gitu, sehingga tantangannya juga tentunya sangat besar sekali buat kami di dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik begitu. Termasuk BUMN ya? BUMN juga ya, BUMN. Memang ada beberapa kali laporan yang terkait dengan BUMN itu masuk ke ombudsman. Kalau wilayah kerja atau dalam bahasa kami hukum itu jurisdiksi itu seprovinsi ini berarti ya? Ya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Ya, di Bangka Belitung. Artinya di tingkat kabupaten tidak ada perwakilan. Di tingkat kabupaten belum ada perwakilan, walaupun memang sudah ada rencana jangka panjang untuk bagaimana kita memperluas akses masyarakat itu dengan membentuk perwakilan di kabupaten kota gitu. Dulunya ombudsman ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah ya. Dulu makanya ada ombudsman Pangkal Pinang, ada ombudsman Kabupaten Bangka. Tapi kemudian sejak ada Undang-Undang 37 tahun 2008, kemudian dia secara mandiri membuat struktur yang diatur oleh pusat gitu. Berarti yang saya tangkap dan saya kira Pak Murian juga sepakat, fungsi ombudsman ini lebih kepada pengawasan pelayanan ya. Pengawasan pelayanan publik, pelayanan dalam arti luas ya. Iya, dalam arti luas. Dan biasanya kalau ada laporan itu biasanya maladministrasi segala macam ya. Iya. Kata kuncinya adalah
membuktikan dugaan maladministrasi. Ada 10 jenis maladministrasi itu, mulai dari penyimpangan prosedur sampai kemudian konflik kepentingan. Jadi ada 10 jenis maladministrasi sesuai dengan peraturan Ombudsman RI gitu. Dan nantinya akan ada proses verifikasi formil dan material, memang apakah kemudian laporan ini bisa ditindaklanjuti atau tidak begitu. Nah, beberapa syarat material misalnya apakah laporan ini sudah masuk ke pengadilan atau belum. Kalau sudah masuk ke pengadilan maka tidak bisa diproses di Ombudsman. Kemudian apakah ini masuk kewenangan atau bukan, itu juga harus kami perhatikan. Kemudian misalnya sudah ada upaya atau belum dari pelapor untuk komplain ke terlapor misalnya. Itu berapa contoh saringan material maupun formil yang dimiliki Ombudsman gitu. Ya. Kalau kondisi di Bangka Belitung sendiri bagaimana nih Pak Kepala? Bangka Belitung di tahun 2021 saja kami menerima 1.000 lebih konsultasi. Jadi kan kami ada jenis laporan non aduan yang sifatnya hanya konsultasi, ada yang laporan yang masuk ke dalam periksa gitu, tahap pemeriksaan. Untuk yang masuk ke tahap pemeriksaan itu ada sekitar 186 laporan, dan alhamdulillah sebagian besar selesai, di atas 80% itu sudah selesai laporannya di tahun 2021. Yang sisanya 20% itu atau belasan persen itu memang karena laporan itu baru masuk sekitar bulan Desember atau November begitu ya. Dan bersyukurnya kami di Bubble ini tidak perlu terlalu banyak untuk mengeluarkan tindakan korektif gitu. Artinya ketika proses pemeriksaan itu banyak yang laporan bisa kami selesai di proses pemeriksaan gitu kan. Jadi tidak perlu mengeluarkan tindakan korektif, dan itu menunjukkan menurut saya sebuah kondisi di mana penyelenggara pelayanan publik di Bangka Belitung ini punya komitmen untuk memperbaiki permasalahan pelayanan publik sesuai dengan tugas masing-masing. Karena di Ombudsman kan kalau kemudian dia tidak menemukan penyelesaian, maka produk akhir dari Ombudsman adalah tindakan korektif. Kalau kemudian tindakan korektif tidak dilaksanakan, kemudian ada proses resolusi dan monitoring oleh Ombudsman pusat, baru kemudian setelah itu kalau memang tidak dijalankan juga, itu akan ada rekomendasi ke DPR dan Presiden. Ya. Berarti sepertinya mirip-mirip hukum acara yang berlaku di pengadilan juga ya? Iya, mirip-mirip ya. Kamu ada pelapor, ada terlapor begitu ya? Betul mirip. Kemudian saya juga ingin tahu nih, apalagi sekarang semangat pemerintah kan ada istilah restoratif justice. Jadi kalau di pengadilan itu bahkan semuanya baru sampai ke penyidikan, kalau bisa dinamaikan. Dan kami di pengadilan agama khususnya juga sama. Nah, jadi yang kami harapkan para pihak yang berperkara itu selesai dengan mediasi. Betul. Nah itu kalau kami di pengadilan disebut mediasi, barangkali kawan-kawan di institusi penegakan hukum lain disebut semangat restoratif justice. Kalau di Ombudsman bagaimana? Apakah ada istilah seperti makna restoratif justice ini? Ya, justru Ombudsman kan semangatnya sejak awal adalah secara filosofis dia bukan lembaga pemberi sanksi ya. Jadi dia tidak bisa memberikan sanksi, tapi yang dikedepankan adalah memperkuat pengaruhnya agar penyelenggara pelayanan publik ini secara pilihan sadarnya itu menyelesaikan permasalahannya sendiri begitu. Dan kita justru berharap bahwa sebelum sampai ke tahap pemeriksaan, laporan itu bisa selesai begitu ya. Laporan itu bisa selesai. Nah, dan terkadang ini yang kita kedepankan terlebih dahulu supaya untuk jenis laporan tertentu komunikasi informal lah yang kemudian kita kedepankan ke penyelenggara ya. Ya kalau kami di pengadilan istilahnya itu dalam
proses pemeriksaan perkara ketika mereka berdamai bisa dicabut perkaranya. Apakah itu ada istilah seperti juga di ombudsman? Dicabut Bisa. laporannya umpamanya? Bisa dicabut laporannya juga oleh pelapor, tapi asal belum sampai ke tahap periksa ya. Oh iya, iya. Belum sampai ke tahap Ya, pemeriksaan. kalau di pengadilan, kalau sudah masuk pokok perkara, Mm-mm. mencabut perkara itu harus dengan persetujuan lawannya. Nah, kalau lawannya juga tidak bersedia, bersikukuh, maka putusan juga dilanjut. Barangkali mirip-mirip lah. Ya, ya. Sebenarnya kan kalau di di latar belakang normatifnya, ombudsman ini hadir untuk mempercepat proses keluhan masyarakat. Kalau kita paham bahwa proses di pengadilan mungkin justru lebih panjang ya, Iya. lebih panjang prosesnya. Kemudian kita ombudsman ini hadir dalam rangka untuk kemudian bagaimana proses penyelesaian itu ada alternatif lah Iya. di luar lembaga yang sudah ada selama ini untuk dalam rangka mendengar dan menyelesaikan laporan masyarakat gitu Pak. Ya. Jadi itu Pak Morian, ini informasi ini luar biasa. Saya kira bagi saya dan bagi Pak Morian semua, dari pertemuan ini insya Allah kita akan mengenal lebih jauh tentang kewenangan ya, tupoksi ombudsman ya. Betul. Termasuk kalau Pak Morian ada masalah dalam hal pelayanan publik dan mereka merasa dirugikan, mereka harus melapor ya. Iya. Melapornya kemana nih kalau tahu Pak Kepala? Kita ada beberapa kanal. Pertama bisa datang langsung di kantor kita di Jalan Ahmad Yani di Pangkal Pinang. Kemudian ada media sosial kita yang insya Allah cukup responsif dan kita pantau terus di Instagram, di Twitter, kemudian di Facebook. Ya. Kemudian ada juga bisa melalui mekanisme surat, email, dan ada kanal yang sangat mudah yang sudah umum kita temukan saat ini, yaitu kanal media sosial WhatsApp itu ya, di 0811 973 3737. Jadi di situ kita akan merespon laporan dari masyarakat. Jadi tidak harus melapor, sebenarnya konsultasi juga bisa. Kalau berkonsultasi juga bisa melalui nomor WhatsApp kita itu tadi. Nanti di deskripsi video ini akan dijelaskan nanti fanspage dan akun medsos dari ombudsman ya. Berikut nomor WhatsApp yang disampaikan oleh Pak Kepala Ombudsman tadi. Selanjutnya saya ingin bertukar pikiran juga Pak Kepala. Ini terkait bahwa pengadilan agama ini adalah institusi pemerintah yang kami tentu identik dengan pelayanan. Sesuai dengan kewenangan kami di Undang-Undang Nomor 789, perubahan Undang-Undang Nomor 3 2006 dan terakhir Undang-Undang 50 2009. Ya. Pelayanan yang dimaksud ya mulai dari pendaftaran perkara, kemudian persidangan. Ketika kita bicara perkara, maka endingnya pasti ada dua pilihan, menang atau kalah. Bagi pihak yang menang, sebenarnya tidak ada yang menang. Dia bisa membuktikan dalil gugatannya atau dia bisa membantah gugatan orang sehingga gugatan itu bisa dikabulkan atau ditolak kalau dalam perkara gugatan. Jadi sebenarnya kalau bahasa umum menang kalah itu tidak pas, Bang. Insya Allah hakim akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan alat bukti. Dalam perjalanannya justru banyak para pihak, para pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Ketika orang tidak puas, maka segala upaya dilakukannya untuk memuaskan, gitu ya, memuaskan keinginannya. Ada yang melalui jalur konstitusi. Kalau perkara itu belum inkrah, maka dia ada upaya hukum, bisa banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Tetapi tidak sedikit juga yang melakukan tindakan inkonstitusional. Mulai dari yang paling ringan, umpamanya seperti mengadu ke pejabat tertentu. Dikiranya ada korelasi kewenangan atau
sampai mengadukan hakimnya ke badan pengawasan atau ke komisi yudisial, ke komisi 3 dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ini juga dianggap sebagai tindakan maladministrasi atau bagaimana? Yang terkait dengan Orang yang tidak puas dengan putusan pengadilan, karena kabarnya di daerah tertentu ada juga yang melapor ke ombudsman. Iya, baik. Memang kalau kemudian kita bicara soal maladministrasi kan kita bicara dulu soal dugaannya apa kan, dugaannya apa. Kemudian selama kemudian memang itu sudah prosedural, saya kira ini yang kemudian menjadi kunci, kata kuncinya begitu kan. Karena maladministrasi, kalau di ombudsman sendiri di proses awal itu pasti sifatnya hanya dugaan saja kepada terlapor begitu. Tinggal kemudian bagaimana kita buktikan nanti apakah memang yang disampaikan oleh terlapor itu terbukti atau tidak begitu. Karena memang kondisinya sangat dinamis gitu kan di lapangan, karena kita sering temukan kasus itu pelapor ini bisa jadi dia menyembunyikan sesuatu, misalnya fakta gitu ya. Nah, misalnya atau kemudian seringkali kasus-kasus yang lebih dulu viral di media massa begitu ya, kemudian sudah mengalami penghakiman dalam tanda kutip oleh media massa atau media sosial, itu kami juga harus berhati-hati begitu, sehingga kemudian kami harus mendengar keterangan dari pihak terlapor dan pihak terkait juga untuk sampai kepada kesimpulan terakhir kita begitu. Kalau kemudian dari segi prosedur pelayanannya ada pelanggaran, ya tentunya itu bisa menjadi objek pengawasan ombudsman gitu. Nah, ini mungkin memang saking luasnya tadi kita mendefinisikan pelayanan publik, sehingga hampir semua hal sepertinya bisa masuk gitu. Tapi tidak demikian gitu di faktanya. Itu kami juga untuk beberapa hal tertentu yang memang sudah ada lembaga sendiri yang menanganinya untuk urusan itu, maka kami akan arahkan pelapor kepada lembaga itu. Misalnya soal tidak puas dengan lelang jabatan misalnya. Itu kan sudah ada KSN di sana ya. KSN yang kemudian menangani itu. Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian misalnya soal sengketa informasi, itu kan sudah ada komisi informasi. Bahkan soal korupsi pun meskipun ada masuk laporan ke kami, bisa saja kami arahkan itu misalnya ke KPK, atau kemudian kepada aparat lain yang kemudian menangani persoalan itu. Jadi ya ini dinamika di lapangannya sangat banyak sekali gitu. Jadi tidak bisa hanya bicara hal normatif terkait dengan kewenangan ombudsman yang memang sepertinya cukup luas begitu. Berarti Pak Murian tidak semua hal yang menjadi keluhan kita harus diselesaikan oleh ombudsman. Betul. Tadi di awal sudah saya sampaikan, dalam hal ternyata para pihak tidak merasa putusan pengadilan itu merasa dirugikan, dia bisa mengajukan upaya hukum. Kalau belum berkutat-kutat dia bisa banding ya. Atau dalam hal perkara permohonan dia bisa kasasi. Selanjutnya ini terkait pelayanan Pak Kepala. Dan ini menjadi tagline kami memang. Kami berusaha untuk melayani masyarakat di wilayah yurisdiksi kami di Kabupaten Bangka Barat. Kira-kira apa kiat atau strategi biar pelayanan kita itu tepat sasaran dan potensi maladministrasinya itu nihil kalau bisa. Nah, ini perlu kami trik-trik atau kiatnya ini. Karena Pak narasumber kita ini saya jelaskan, beliau juga
pernah ASN, saat ini Iya, cuti di luar tanggung negara atau cuti apa istilahnya? Berhenti sementara. Berhenti sementara selama menjabat sebagai komisi ini ya, komisioner istilahnya. Kepala perwakilan sih. Oh, kepala perwakilan ombudsman. Silakan, mohon sharing ilmunya, Pak Kepala. Kalau kemudian idealnya, kalau saya melihatnya memang ada satu hal yang kemudian harus kita perhatikan itu adalah persoalan kepastian sih di dalam pelayanan itu. Masyarakat itu butuhnya cuma kepastian saja begitu. Nah, di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu kan sudah jelas acuannya tentang apa yang disebut dengan standar pelayanan publik gitu. Standar pelayanan publik mulai dari masalah biaya, kemudian masalah dasar hukum dan seterusnya. Transparansi juga. Ya, jadi dia ini adalah instrumen atau item yang kemudian yang bersifat minimal yang harus tersedia di dalam sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan publik begitu. Selama kemudian di sisi supply-nya ini kemudian atau penyedia layanannya ini sudah berusaha untuk menyediakan instrumen yang baik, maka saya kira kita akan bicara tinggal di sisi demand-nya, di sisi penggunanya ya. Karena kita tidak bisa kemudian kalau kita bicara pelayanan publik itu hanya melulu kita perbaiki sisi supply-nya, sisi penyelenggaranya. Karena kita jangan lupa bahwa masyarakat pun dia selain berorientasi kepada hak, dia punya juga kewajiban yang kemudian harus dia penuhi di dalam mengakses pelayanan publik gitu. Jadi jangan kemudian kita punya paradigma bahwa masyarakat itu adalah pelanggan atau customer, maka seolah-olah dia tidak punya tanggung jawab di dalam mengakses haknya itu begitu. Jadi saya kira ketika kemudian standar pelayanan publik itu kemudian sudah dipenuhi dengan baik, maka hal ini kemudian akan bisa melindungi baik sisi penyelenggara maupun sisi pengguna layanan. Di sisi penyelenggara, dia punya semacam dasar begitu untuk kemudian bicara soal biaya, soal waktu, soal syarat, soal prosedur begitu. Di sisi pengguna layanan, maka dia bisa kemudian bisa punya kepastian juga bahwa oh kalau saya mau menggunakan akses ini segini bayarnya gitu ya, sekian bayarnya. Jadi kalau ada biaya di luar ketentuan itu maka ini maladministrasi begitu. Jadi standar pelayanan publik ini sama-sama akan memberi kepastian di dalam pelayanan publik bagi penyelenggara sendiri maupun bagi pengguna layanan, masyarakat sebagai pengguna layanan. Ya, jadi pemberian semua dan Pak Kepala juga, Pengadilan Agama Mentok insya Allah dari aspek biaya perkara ya dalam hal kami di pengadilan, insya Allah kami cukup transparan. Alhamdulillah. Ya, di platform medsos kami sudah jelaskan berapa biaya yang harus disetor oleh para pihak kalau dia mengajukan perkara, dan saya yakin dan saya pastikan tidak ada pungli. Oke, sambilan Pak narasumber ini ada minuman disiapkan oleh tim redaksi ini. Ini muknya pun muk pamor ini. Oh iya, bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ini patut ditiru oleh penyelenggara pelayanan publik yang lain. Jadi kita adaptif cara komunikasi kita kepada masyarakat tuh harus adaptif gitu. Jadi menyesuaikan dengan perubahan lingkungan kita, lingkungan eksternal kita ya. Jadi bukan hanya mengenal saluran-saluran komunikasi tradisional gitu. Jadi saya kira ini sangat patut ditiru bahkan oleh kami mungkin ya. Untuk kemudian bagaimana menemukan saluran alternatif yang tepat di dalam mengkomunikasikan tugas kami begitu ke masyarakat. Dan insya Allah kami di ruang tunggu sidang juga kami siapkan minuman dan penganan ala kadarnya kepada para pihak yang akan menunggu antri persidangan. Iya. Alhamdulillah.
Pak Kepala Ombudsman, berikutnya saya ingin bertanya juga atau minta ilmunya lah, ini mumpung kesini nih, hadir ke sini. Tadi kan sudah sempat saya ajak keliling kantor ya. Iya. Pak Morian, beliau turun dari mobil, langsung saya silakan untuk melihat PTSP kami, ruang pelayanan, kemudian ruang pospakum, kemudian akses disabilitas, ruang tunggu sidang, ruang mediasi, ruang bermain anak dan laktasi tadi. Kami yakin ini harus ada apa namanya itu, masukan-masukan terkait pelayanan, peningkatan pelayanan kami. Ya. Ya, kalau proses tadi memang cepat dan sekilas ya, tapi memang kalau dari pengamatan yang sebentar itu saya melihat memang beberapa aspek penting sudah dipenuhi. Ada satu hal yang agak khusus saya temukan itu berdasarkan pengalaman lapangan kami, biasanya satu instansi itu kurang perhatian terhadap layanan pengaduan. Tapi saya temukan hal yang berbeda di Pengadilan Agama Mentok ini ya. Ada satu kanal yang memang secara transparan disampaikan, di mana masyarakat kemudian bisa komplain, bisa mengeluhkan mungkin ada pelayanan yang kurang sesuai dan seterusnya. Saya kira itu meskipun itu adalah standar umum di dalam pelayanan publik, tapi karena saking langkahnya barang itu kemudian dioptimalkan di satu instansi, maka saya mengapresiasi atas hal itu. Gitu. Jadi tinggal bagaimana saya kira nanti instrumen itu menjadi bahan evaluasi buat kita begitu ya. Karena memang tentunya langkah atau tahapan setelah kemudian kita menyediakan alat, tentunya kita perlu mengevaluasi atau meninjau kembali apakah alat itu berfungsi atau tidak. Efektif atau tidak ya? Ya, dan kemudian kita jadikan itu sebagai dasar bahan kebijakan kita gitu di masa depan gitu kan. Ya, saya kira secara umum kalau kemudian melihat dari kondisi fisiknya sudah sangat luar biasa dan beberapa instrumen penting sudah dipenuhi, dan tentunya ini adalah tinggal bagaimana tadi implementasinya saja barangkali ya, dan itu tentunya membutuhkan proses evaluasi secara terus-menerus baik oleh pihak internal sendiri maupun oleh melibatkan pihak eksternal dari Pengadilan Agama Mentok ini gitu. Oke, terima kasih masukannya Pak Kepala Ombudsman. Kemudian ini yang terakhir ya. Siap. Yang terakhir, Satker kami saat ini sedang berjibaku untuk meraih predikat WBK dari Kemenpan RB, wilayah bebas dari korupsi. Dan ini fase-fase yang cukup menentukan ini, krusial ya. Krusial. Nah, dalam aspek ini apa kira-kira yang harus kami lakukan, atau apa catatan-catatan penting yang harus kami lakukan selain yang disampaikan oleh Pak Kepala Ombudsman tadi? Silakan. Menurut saya kan memang yang bisa menilai kita itu sudah sampai sejauh mana kerja kita itu adalah pihak luar, tentunya kan diharapkan penilaian itu jauh lebih objektif itu. Walaupun mungkin bisa jadi beberapa instrumen pengukuran penilaian itu hanya memotret sebagian kecil dari kondisi tertentu begitu kan. Tapi walau bagaimanapun kondisi sebuah instrumen itu, lebih kurangnya yaitu perlu menjadi bahan pertimbangan kita, termasuk dalam instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah melalui wilayah bebas dari korupsi dan WBBM gitu kan. Saya kira memang secara administratif dia punya kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi begitu ya. Dan terkadang memang kita akui memang itu prosesnya tidak mudah begitu, tidak mudah. Tapi saya yakin kalau kemudian kata kuncinya adalah kemudian komitmen, walaupun kemudian ini adalah hal yang
klasik ya, klasik. Tapi saya kira itu sangat penting sekali untuk menjadi faktor pengungkit utama di dalam kita mencapai status itu tadi. Dan saya kira Pengadilan Agama Muntok ini mudah-mudahan memang menunjukkan itikat baiknya di dalam rangka untuk bagaimana menjadikan institusi ini sebagai institusi yang menjadi wilayah bebas dari korupsi dan juga nanti sampai ke status WBBM. Walaupun tentunya kita menyadari sekali lagi predikat yang demikian itu adalah bukan tujuan gitu. Pasti kemudian ini hanya salah satu alat evaluasi bagi kita gitu. Dan saya lihat memang Pengadilan Agama Muntok ini cukup bersungguh-sungguh dan tentunya kami sangat mendukung proses menuju perbaikan pelayanan publik di kantor Pengadilan Agama Muntok ini dengan instrumen apapun. Jadi kalau penyelenggara pelayanan publik itu semangat, kami justru jauh lebih semangat, Pak. Jadi jangan hanya kami yang bersemangat gitu. Jadi untuk kebaikan, tentunya untuk perbaikan pelayanan publik, tentunya kami dukung 100%. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan institusi penyelenggara pelayanan publik, termasuk di Pengadilan Agama Muntok ini. Begitu. Ya, terima kasih Pak Sulbi Yozar Aryadi. Pamurian yang saya hormati, tibalah kita berada di sesi penghujung podcast kita kali ini. Sebagai host, saya mengucapkan terima kasih Pak Kepala Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung atas sharing ilmunya yang luar biasa. Sehingga dari pemaparan beliau tadi, mulai dari definisi ombudsman, selama ini saya kira ombudsman itu adalah singkatan. Karena di awalnya, itu biasanya umpamanya organisasi. Organisasi tertentu. Nah, ternyata itu adalah bahasa Skandinavia. Ya. Ini luar biasa, termasuk kewenangan ombudsman, bagaimana cara pelaporan kalau merasa pelayan ada terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Yozar. Terima kasih juga saya sudah diberi kehormatan untuk duduk di kursi ini. Ya, semoga bermanfaat insya Allah untuk kita semua dan Pamurian yang berbahagia. Demikianlah podcast kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.